Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa kerugian Dan kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga, Pak, di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya Saya di Aceh, kalau saya beribadah di sini? Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Mak. Hah? Apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak, di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama Tanggal desa. 4 Juli, Pak. Kasih kami tempat. Kita ada di sana, Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada sekelompok bapak-bapak yang tidak senang terhadap orang kita yang ingin melakukan ibadah Natal, perayaan Natal. Mereka hadir ke sana, entah mengganggu, entah tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Yang jelas Bapak Ibu, terjadi diskusi, tanya jawab, dan ketika ditanyakan, apa yang membuat orang Bapak rugi kalau kami beribadah? Bapak tersebut tidak bisa menjawab. Langsung saja Bapak Ibu, bagaimana videonya? Kita saksikan sama-sama. Boleh. 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Mana? Siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. Bapak diusir? Gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga, Pak, di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya Saya di Aceh, kalau saya beribadah di sini? Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Mak. Hah? Apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak, di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama Tanggal desa. 4 Juli, Pak. Kasih kami tempat. Kita ada di sana, Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Soal sah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Ruginya Bapak apa? Keberatan apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak Bukan ruginya? ibadah Minggu. Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa yang Bapak berbeda. ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya Nggak ustaz, usah saya bicara punya sana. haji. Iya, nggak usah Saya sana. juga diucapkan, Ini Sol. batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, Bapak rugi nggak? Di sana, Pak.
Ruginya Bapak apa? Secara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Soal sah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang ruginya Bapak apa? keberatan apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak Bukan ruginya? ibadah Minggu. Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa yang Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Nah, saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Nah, ketika ditanyakan, apa yang membuat Bapak rugi ketika kami beribadah? Tidak bisa jawab Bapak Ibu. Ya, jawabnya itu tidak karu-karuan, tidak bisa jawab. Nah, ini kenapa ya? Banyak sekali muncul orang-orang intoleran. Akhir-akhir ini banyak sekali muncul orang-orang intoleran. Ini kenapa? Apa yang membuat mereka rugi ketika orang Kristen beribadah? Apakah iman mereka itu begitu rapuh ya? Apakah mereka tidak yakin dengan agamanya? Tidak yakin dengan keyakinannya? Tidak yakin dengan akidahnya? Atau mereka tidak senang dengan agama di luar mereka? Hanya mereka lah yang tahu Bapak Ibu ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah pembalasan itu haknya Tuhan. Kita diam saja saudaraku. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Setiap persoalan kita serahkan sama Tuhan. Dan kita sering sekali melihat ini bukan kali pertama. Sangat sering kita lihat. Gereja diganggu, ibadah diganggu, perayaan Natal diganggu. Ya, takut sekali dengan gereja. Takut sekali dengan perayaan-perayaan yang kita lakukan. Bahkan dengan tahun baru pun sangat mereka takuti. Sementara diskon Natal atau diskon tahun baru itu diburu saudara. Ya, diburu diskon Natal, diskon tahun baru itu diburu. Kofar kafir, barang kafir dipakai. Kalau memang gentleman ya, kalau memang merasa hebat ya jangan pernah pakai barang kafir. HP jangan pernah pakai. Tidak boleh naik pesawat kalian. Naik aja onta. Aduh, Tuhan tolong. Ya. Tapi saudaraku, biarlah semua itu Tuhan yang membalas. Kita diam saja, kita serahkan sama Tuhan. Kita berseru sama-sama kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang teraniaya juga sangat besar kuasanya Bapak Ibu. Kita berdoa sama Tuhan, kita bawa mereka kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Biar Tuhan sendiri yang akan menuntut. Biar Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Biar Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Lihat ya, lihat. Tuhan yang akan campur tangan. Kalian berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan orang gereja. Bukan berurusan dengan kami orang Kristen. Bukan berurusan dengan orang yang merayakan Natal. Tetapi yang kalian berurusan itu dengan Tuhan. Yang kalian hadapi itu Tuhan, bukan kami orang Kristen. Bapak Ibu, di dalam undang-undang KUHP baru pasal 305 dalam kurung 2, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita juga malas sekali meminta bantuan kepada pemerintah karena lambat sekali ya. Biarlah saudaraku kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Karena di dalam Alkitab, kitab Roma 12 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Bapak Ibu, kita diam saja. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Biar Tuhan yang membalas. Karena firman Tuhan berkata, ada tertulis dalam Alkitab, pembalasan itu hak Tuhan. Bukan hak orang Kristen, bukan hak orang gereja, bukan hak jemaat, bukan hak pendeta, para penginjil, tetapi semua pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ini kata Alkitab.
akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, Tuhanlah yang akan menuntut setiap apa perbuatan yang mereka lakukan, setiap apa yang sudah mereka kerjakan, usilan mereka, gangguan mereka terhadap gereja, terhadap kita orang yang beribadah, terhadap kita yang merayakan Natal. Biarlah Tuhan semuanya yang akan membalas, Bapak Ibu. Kita nanti nonton saja, kita lihat bagaimana mereka melawan Tuhan dan bagaimana Tuhan campur tangan dan bagaimana Tuhan turun tangan nantinya. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi akan terjadi kalau begini-begini terus. Orang benar akan berseru, akan bermohon, akan memohon kepada Tuhan, akan berdoa, dan Tuhan nantinya akan campur tangan. Ya, Tuhan nanti akan campur tangan, Bapak Ibu. Nah, di situ dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Bapak Ibu, kalau nantinya mereka itu kena sesuatu yang tidak mereka inginkan, ya kita hadir, kita beri bantuan. Ya, kita beri bantuan berupa makan, minum, obat-obatan, pakaian, dan sejenisnya. Jika mereka haus, kita berikan mereka minum. Dengan berbuat demikian, kita menumpukan bara api di atas kepala mereka. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudaraku, para pencinta channel Habaget, benar-benar kali ini kita, ayo ramai-ramai kita ambil waktu, kita berdoa sama Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Kiranya video singkat ini bisa buat mata rohani mereka itu melek. Ya, mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Benarkah agamaku agama yang damai? Benarkah agamaku agama yang hebat? Benarkah agamaku agama yang paling top, agama yang paling baik? Kalau memang benar, kenapa kelakuanku seperti ini? Harusnya mereka bisa berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Assalamualaikum bisim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan, Bapak Yahweh bisim Adonai Yesua Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa, dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Agar banyak orang tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tetapi mereka hijrah kepada terangnya Tuhan. Terang yang ajaib, yaitu firman Tuhan yang jadi manusia, firman yang nuzul menjadi manusia. Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Terima kasih.